Selamat datang di video wawancara kita pada hari ini. Jadi hari ini saya lagi bersama Kak Aptika. Nah, Kak Aptika ini adalah lulusan S1 Higien Gigi di Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau ini saat ini bekerja sebagai perawat gigi di klinik milik dosennya di UGM dulu. Nah, kita hari ini akan membahas perjalanan pendidikan dan proses Kak Aptika hingga bisa berada di titik sekarang nih teman-teman. Nah, semoga wawancara pada kali ini memberi inspirasi untuk kita semua. Oke, baik Kak Aptika, terima kasih sudah hadir. Dan supaya penonton lebih mengenal Kak Aptika nih, kita mulai dari hal-hal yang ringan dulu. Oke Kak, boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang kakak dulu nih, atau kesibukan saat ini apa? Halo, saya Aptika. Saya lulusan dari Higien Gigi UGM, Fakultas Kedokteran Gigi. Untuk kegiatan saat ini, saya itu bekerja menjadi perawat gigi di salah satu klinik gigi yang berada di kota Yogyakarta. Selama saya bekerja, tentunya saya itu membantu mengasisteni dokter gigi selama proses tindakannya gitu. Oke, ini menarik sekali ya Kak. Nah, berbicara tentang perjalanan pendidikan, saya juga ingin tahu lebih dalam nih mengenai pilihan jurusan kakak. Nah, apa yang membuat kakak ini memilih jurusan higien gigi ini di UGM? Tentunya saya itu tertarik di bidang kesehatan dan kebetulan higien gigi itu juga termasuk dalam lingkup kesehatan, terutama kesehatan gigi. Dan untuk jurusan higien gigi itu sendiri itu merupakan salah satu jurusan yang mungkin bisa dikatakan asing bagi masyarakat awam, karena higien gigi itu hanya ada satu di UGM saja. Setelah saya mencari tahu tentang apa itu jurusan higien gigi, ternyata bagi saya itu cukup menarik untuk dipelajari, untuk dikulik lebih dalam. Kemudian karena masih tergolong jurusan asing, saya berpikir kedepannya mungkin akan lebih banyak peluang kerjanya gitu, baik itu di rumah sakit maupun di klinik gigi itu sendiri gitu. Jadi itu alasan saya kenapa memilih higien gigi itu. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Setelah memilih jurusan itu nih Kak, tentunya sangat banyak pengalaman yang kakak dapatkan selama kuliah ya. Nah, selama kuliah ini pengalaman apa yang kira-kira paling berkesan bagi Kak Aptika nih, mungkin dalam berorganisasi atau kegiatan lainnya? Untuk pengalaman yang paling berkesan selama masa perkuliahan saya itu ada beberapa, salah satunya pada saat praktikum, baik itu praktikum di lab, baik itu praktikum di klinik, baik itu praktikum di rumah sakit, dan juga praktikum yang menggunakan kadaver gitu. Selain praktikum, ada juga pada saat KKN itu sangat memberikan pengalaman yang banyak sekali, pengalaman yang dapat belajar bahwa komunikasi dengan orang lain, komunikasi dengan masyarakat, sikap, etika, dan juga empati kita itu sangatlah penting gitu, baik bagi diri kita sendiri maupun juga orang-orang lain. Selain itu juga tanggung jawab, terutama pada saat KKN itu membutuhkan tanggung jawab yang begitu besar untuk bekerja dalam satu tim gitu, untuk menciptakan sebuah kekompakan dalam tim gitu. Pengalamannya sangat menginspirasi sekali, dan juga pastinya setiap perjalanan itu pasti ada tantangannya nih.
kita ingin tahu nih Kak, apa tantangan terbesar selama kuliah dan gimana Kakak menghadapi tantangan itu? Tentunya selama perkuliahan saya memiliki banyak sekali tantangan, tapi yang paling besar itu ketika awal mula masuk perkuliahan. Masa-masa Itu, maba itu. itu kan kita yang sebelumnya dari dunia SMA yang dimana pada saat SMA itu kan sebenarnya udah teratur gitu ya, terjadwal. Sedangkan di perkuliahan itu benar-benar kita sendiri yang mengatur semuanya itu, mulai dari bagaimana cara membagi waktunya, bagaimana kita mengerjakan tugasnya yang begitu banyak, belum juga ada praktikumnya yang banyak, laporannya yang banyak, dan juga adaptasi dengan lingkungannya dan teman-temannya yang pastinya teman-temannya itu baru, yang sebelumnya kita belum kenal. Itu membuat saya merasa tertekan gitu. Untuk mengatasinya itu saya selalu membuat list to-do list yang akan dilakukan pada saat hari itu, terus mencoba mencari relasi yang menurut saya itu di lingkungan yang mendukung gitu. Baik, jika melihat perjalanan Kak Aptika nih dari awal masuk kuliah sampai lulus nih, apa kira-kira hal yang menurut kakak paling mengubah cara pandang kakak terhadap dunia kesehatan nih atau profesi higien gigi ini? Setelah saya belajar di dunia kesehatan, belajar gigi, dan saat ini saya menjadi seorang perawat gigi, itu membuat saya semakin sadar bahwa kesehatan itu sangatlah penting, dan kesehatan itu tidak hanya tentang badan yang sehat dan tidak hanya tentang tindakan medis saja, tetapi juga soal empati kita, sikap kita, etika kita, dan juga cara berkomunikasi kita, terutama kepada pasien gitu. Oke, pastinya nih teman-teman banyak pengalaman baru juga ya. Nah, Kak, berbicara tentang persiapan di dunia kesehatan atau orang-orang nih atau anak-anak SMA yang baru mau memilih terjun ke dunia kesehatan nih Kak. Nah, skill apa nih yang penting untuk dipersiapkan untuk masuk di dunia kesehatan ini? Skill yang harus dipersiapkan untuk masuk di dunia kesehatan itu tentunya pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan untuk berkomunikasi, berempati, dan juga kedisiplinan, ketelitian, yang dimana semuanya itu adalah modal utama kita ketika berhadapan dengan pasien yang nantinya akan kita hadapi setiap harinya di dunia kerja gitu. Oke, nah terakhir ya teman-teman, aku mau minta pesan singkat nih untuk anak-anak muda seperti kita sekarang yang mungkin sedang berjuang mencapai pendidikan, mencapai impian mereka atau karir mereka nih Kak. Untuk pesannya itu, kita sebagai generasi muda itu harus tetap bersemangat, jangan mudah menyerah, dan selalu konsisten, selalu mempunyai tekad, niat, dan usaha untuk mencapai semua yang kita cita-citakan, dan percaya bahwa jalan itu akan terbuka lebar selama kita masih mau berikhtiar dan juga bertawakal gitu. Pesannya ini sangat berguna banget ya teman-teman bagi generasi muda seperti kita ini. Oke Kak Aptika, terima kasih banyak ini sudah membagi cerita dan motivasinya untuk kita semua. Nah, semoga pengalaman yang dibagikan hari ini bisa menginspirasi untuk berbagai kalangan, bukan hanya kalangan anak muda ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di wawancara selanjutnya.